Selamat pagi Bu Safa. Selamat pagi Pak Ari. Selamat datang. Sepertinya wajahnya ini kok kurang semangat ini Bu Safa. Iya biasa lah Pak di hadapan siswa ya. Gitu sebagai guru ya banyak lah problem-problem yang harus kita selesaikan. Seperti yang tadi di chat ya Bu ya. Sepertinya ada yang mau didiskusikan. Kira-kira tentang apa nih Bu? Ya pasti tentang pembelajaran ya. Kemarin saya mengalami kendala di kelas 10 pas pembelajaran puisi. Nah, saya pengen meningkatkan cara mengajar saya kayak gitu Pak. Cara mengajar biar anak-anak lebih paham gitu maksudnya Bu ya. Ya maksudnya ya mereka lebih paham, mereka lebih antusias dan ya mungkin lebih meningkatkan belajarnya lah. Lebih baik lagi seperti itu ya Bu ya. Oke, sebelum kita ngobrol itu Bu, jadi saya pertegas dulu bahwa ini kita akan membicarakan mencari solusi bagaimana dalam pembelajaran puisi untuk kelas 10 ya Bu ya. Kira-kira untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu apa ya Bu? Kemarin di puisi itu saya mengambil atau mungkin berdasarkan dari ATP-nya Ya. menelaah unsur batin puisi. Unsur batin puisi. Di situ kan ada imaji dan ada gaya bahasa, rima dan ritme gitu. Dari tujuan itu kira-kira yang mau diperdalam nih untuk siswa atau untuk jenengan sendiri sebagai guru itu di bagian apanya Bu? Ya karena puisi kita lebih ke yang mungkin di imaji ya. Kita kemarin Imaji. kita belajar yang waktu di imaji itu dan mereka kelihatannya masih kurang memahami. Harapan Ibu sendiri untuk pembelajaran imaji ini seperti apa? Harapannya nanti anak dapat seperti apa? Ya di imaji itu kita kan pingin ya Pak kalau misalnya siswa itu bisa berkomunikasi dengan baik atau mungkin nanti di akhir dari produk ini menghasilkan sebuah puisi dan ditampilkan. Ditampilkan di depan kelas gitu ya. Ya. Oke. Jadi kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan membuat sebuah puisi kira-kira begitu ya Bu ya. Ya. Boleh sedikit dikasih gambaran Bu, biasanya pembelajarannya seperti apa? Kalau yang kemarin saya praktekkan di kelas 10 ya Pak, itu lebih cenderung ke ceramah ya. Lebih ke ceramah, kemudian saya menampilkan contoh dari puisinya, kemudian saya beri LKPD ke mereka untuk identifikasikan imajinya itu puisinya. Biasanya Bu Safa itu mendapatkan hambatan-hambatan apa gitu kalau pembelajaran seperti itu? Biasanya ada dari siswa yang Susahnya apa? iya karena ini bentuknya nanti saya kan berdiskusi ya Pak. Betul. Nah ada dari mereka yang mungkin tidak ikut berdiskusi atau mungkin Pasif gitu ya Bu? ya Tidak aktif. hanya beberapa siswa aja yang bersemangat. Yang mau bertanya. Dari harapan itu tadi, dari hambatan-hambatan itu, kira-kira Ibu punya strategi apa untuk bisa membuat siswa pembelajaran jadi nyaman, aktif? Mungkin mungkin di bentuk ininya aja mungkin di puisi itu mungkin lebih ke yang mengarah ke jiwa mereka kayak gitu mungkin. Sesuai dengan minat mereka. Ya Dari media pembelajarannya sendiri Bu, apa mungkin ada yang mau dipersiapkan gitu? mungkin yang saya tambahkan dari itu slide-nya mungkin ya Pak, maksudnya gambaran video dari Video. itu jadi mereka punya gambaran benar-benar cara mendemonstrasikan puisi yang baik atau mungkin jadi mereka tertarik untuk ikut bisa mendemonstrasikan. Jadi prioritas Ibu sendiri dalam bab ini lebih ke anak membuat puisi atau nanti mempresentasikan. Jadi ya saya tujuannya mereka bisa berdemonstrasi. Kemampuan mereka ya mendemonstrasikan berkomunikasi, pas diskusi juga mereka mampu berrelasi dengan baik. Oke Bu, selain itu apa ada lagi strateginya? Selain penampilan media,
Saya rasa itu sih. Hanya itu. Kurang-kurangnya ya barangkali ada tambahan dari Pak Arif. Oh, saya yakin Bu Safa ini sudah ahlinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan mungkin ini Bu ada lagi, kalau nanti jadi melakukan pembelajaran, kira-kira indikator keberhasilan apa bisa sampai kemudian pembelajaran bisa dianggap berhasil? Apakah untuk meningkatkan komunikasi anak, keterampilan relasi anak, dan karena bisa membuat sebuah puisi yang bagus dan mampu mempresentasikan itu, kira-kira indikatornya apa saja? Indikator secara personal untuk itu sendiri. Kalau saya sih indikator nggak terlalu jauh ya Pak, karena ini baru kelas 10, saya berusaha untuk meningkatkan, maksudnya ketika nanti di kelas lebih tinggi nanti saya tingkatkan lagi kriterianya. Jadi ya paling tidak untuk di kelas 10 berani tampil gitu. Setidaknya seperti itu, dengan puisinya sendiri, dengan ekspresinya sendiri. Kira-kira ini kan tujuannya bagus ya Bu ya, untuk memberanikan anak berkomunikasi, relasi dengan teman-teman satu kelas. Kalau saya ada pertanyaan Bu, kira-kira Ibu akan bisa berhasil meningkatkan komunikasi anak itu kira-kira setelah berapa kali pertemuan? Kalau sesuai dengan RPP ya paling 2 kali 45 ya, berarti 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan, ya. Harapannya siswa sudah mampu ya, meningkat betul. Komunikasinya. Oke, terakhir Bu, pertanyaan terakhir atau diskusi terakhir Bu. Setelah Ibu tadi sudah membahas apa tujuan pembelajaran, apa saja yang menggunakan keterampilan komunikasi, relasi, terus yang tadi Ibu sudah sebutkan, strategi yang sudah bagus itu, kira-kira setelah kita diskusi ini, dengan mau melakukan untuk mewujudkan rencana. Ya, saya coba lagi ya Pak di kelas yang lain, atau mungkin ya di kelas yang di paralel kelas lah ya, setidaknya saya menambahkan dari bahan ajarnya, atau mungkin dari semangat saya mengajarnya juga, atau mungkin memotivasi mereka juga. Itu setelah kita melakukan diskusi ini, kira-kira itu sudah punya gambaran nanti pembelajarannya seperti apa yang mau dilakukan? Ya setidaknya itu aja sih, mungkin penambahan dari bahan ajar kan. Jadi ya, semoga nanti kita berhasil, dan nanti setelah selesai proses pembelajaran nanti kita ketemu lagi ya Bu ya, untuk diskusi lagi kira-kira hasil pembelajaran seperti apa. Dan saya juga tertarik Bu sambil belajar. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Semoga berhasil ya siapa ya. Sama-sama Pak. Jadi saya selesai. Biasa ya, kita berdoa dulu. Yang memimpin Dipras. Siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Ibu juga cek dulu kelengkapan kalian dulu ya. Hari ini yang tidak hadir. Opal. Opal. Nama Opal. Uji. Ada surat? Uji. No. Agak. Ada surat tidak? Opal suratnya kemarin kenapa sakit? Iya. Dela nggak perlu Dela. Dela udah berangkat? Ya. Berarti cuma Opal ya? Uji. 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 Intan. Uji. Ahmad. Lado. Dan Rizky. Iya. Apa semua berarti?
talisnya dibersihkan dulu. Kasih. Kalau begini buat kanan kiri meja kalian biar kalian ada masanya. Ini siapa punya Geografi adalah kalau yang ngomong geografi yang menulis orang lain ya, itu ya. Sudah, ini kita tentang geografi yang diambil dari geografi. Yang diambil apa enggak? Pengalaman ya. Pengalaman itu dari tokohnya. Yang diambil setelah dari itu apa? Ada lainnya ya. Soalnya kita nanti kalau akhir dari pelajaran ini nanti kita bakal mendemonstrasikan visinya. Jadi nanti di akhirnya kita berusaha untuk mendemonstrasikan visi. Jadi ini di awal dulu ya, kayak apa kalian visi seperti apa sebagai contoh dulu aja. Nanti setelah kita mempelajarinya visi, nanti kita lihat bedanya. Yuk gelar, kita contohkan gelar itu ada di buku kalian kayaknya. Kalau kan satu ya. Yuk gelar. Sungai Batu. Aku tak memiliki apa-apa dalam tubuhku, tapi para petani menukarnya seakan tubuhku tanah. Kami akan menanam benih, seru mereka. Kau pun datang, begitu saja menindis dadaku. Aku haus tegas darah desahmu. Aku katakan padamu, di dadaku tinggal sungai kering berbatu. Tak ada lagi yang mengalir. Batu pun tak apa-apa. Tiba-tiba kau dan petani-petani itu berebut. Yang kita butuhkan sekarang memang batu dan batu. Satu-satunya milikku yang tersisa, mereka ambil. Kau pun datang begitu saja melindungi. Aku haus tedas darah, desahmu aku katakan padamu. Di dadaku tinggal sungai kering berbatu. Tak ada lagi yang mengalir batu. Batu pun tak apa-apa. Tiba-tiba kau dan petani-petani itu berebut. Yang kita butuhkan sekarang memang batu. Dan batu satu-satunya milikku yang tersisa. Mereka ambil.
ya. Karena dengan puisi, karena puisi mungkin bahasanya dengan sastra. Itu yang membuat Bunda bosan. Atau mungkin kalian tidak terlalu tertarik untuk membacanya atau apa ya namanya, mempelajari ya. Itu karena setiap ada pelajaran puisi kok kayaknya jadi apa ya, sedikit males. Disuruh membaca puisi kok nggak bisa kayak gitu kan. Sebenarnya cara membaca puisi itu tidak harus yang mendayu-dayu kan, nggak harus yang apa namanya kayak mau demo kayak gitu, enggak. Nanti kita pelajari selanjutnya di pelajaran ini. Tapi kita lihat dulu, kita masuk dulu ke unsur batiknya. Unsur batiknya itu ada imaji ya. Hari ini kita belajar dulu tentang imaji. Ada yang sudah paham imaji? Gak belajar tadi ya paling. Kalian gak belajar. Ini bahasa masih normal ya. Hari ini yang beberapa tidak berarti pas lah. Itu kelompok dulu. Yuk ibu dari waktu 5 menit. Sekarang waktunya dibuat seperti yang Go, ibu itu 1 sampai 5. Go. Kemudian nanti ada sajaknya, sajak isinya yang akan kalian identifikasikan, ya. Kalian pelajari dulu bersama teman kalian, atau nanti kalau misalnya kurang jelas kalian bisa mencari di sumber lain, ya. Dicari sendiri. Kemudian ini sajaknya ini dibagi juga, dan di belakangnya ada lembar kerjanya. Nanti kalian di lembar kerja kalian isi identifikasi kalian atau hasil diskusi kalian untuk imaji ini. Jadi imajinya nanti ditulis, misalnya puisi ini mengandung imaji apa saja, ya. Itu nanti kalian pelajari selengkap-lengkap. Ditulis di sini. Jangan lupa ditulis. Ya. Tiga. Dicari identifikasinya berarti makna yang ketemu. Enggak. Ini kan saja kayak ini makna. Terus nanti kita maknanya taruh sini, maknanya secara keseluruhan. Berarti makna yang tersirat di sini aku ditulis ulang identifikasi. Ya berarti menghadapi kemerdekaan kaum Prancis. Kau akan mengerti segala luka. Hanya jika kau sembunyikan tulisannya.
Kesepian adalah ketakutan dan kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darah. Apabila aku dalam kekabut dan sepi, selamat aku tubuhku tanpa api. Harga brutal. Pecah kayak Saya Nini Wahdi, saya Siska Julia,
kami menentukan saja dalam paragraf 3 yang berisi imaji penglihatan atau visual imagery pada kalimat membayangkan wajahmu adalah siksa. Paragraf pertama berisi imaji perabaan atau tactile imagery pada kalimat kau tak akan mengerti bagaimana kesetiaanku. Dan paragraf kedua berisi imaji perabaan tactile imagery pada kalimat kau tak akan mengerti segala lukaku. Yuk, barangkali ada yang mau ditanyakan dari presentasi kelompoknya Bu Andini. Atau mungkin ada yang berbeda dari hasil diskusi kaliannya. Ya, kelompoknya siapa? Mbak Mia, kelompoknya silakan. Perbedaannya apa? Sajaknya sama tidak? Tidak. Yang sajaknya sama dengan Mbak Andini. Yang kanan tadi, yang kanan sajaknya kanan siapa ya? Ya, enggak. Yuk. Coba dibacakan hasilnya kalian. Belum. Salah satu aja. Sudah ketemu pasti. Sudah. Iya. Begini Mbak. Kelompok kami menemukan imaji penglihatan atau visual imagery, yaitu pada paragraf ketiga membayangkan wajahmu adalah siksa. Ya, sama ya nanti ya. Oke. Sudah? Ya, tidak. Yuk, masih terus buat ini. Hasilnya dibuka belum Ibu semuanya? Masukannya, yuk. Siap. King Indo Indonesia. Kita lihat. Ya. Tadi refleksi pelajaran hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba ada salah satunya dari kalian yang menyebutkan. Ada berapa yang kaji? Apa saja? Ciuman, Oke, datang ya. Jadi hari ini kalian sudah memahami tentang imaji dalam puisi itu ada? Jadi sudah bisa mengidentifikasikannya. Kemudian untuk hari ini bagaimana diskusi kalian dengan teman kalian? Luar biasa. Panggil Pelajaran dengan diskusi atau dengan ceramah lebih suka yang mana kalian? ceramah. Satu dari kalian menjawab jangan rame. Diskusi. Lihat di depan gue. Sebelum Ilham, yuk Ilham. ngomong baik. Lebih suka mana kamu? Diskusi atau yang ceramah? Diskusi Bu. Kenapa? Ya, karena bisa bercanda begitu Bu. Ya. Ceramah ngantuk Bu. Kalau ceramah ngantuk ya Bu. Oke, berarti lebih Ya, suka panas. diskusi ya. Yang lainnya setuju ya? Itu ya. Setuju betul. Untuk
Cek. Baik. Mantap banget. Sampai dari kamera. Ini tuh. Ini tuh. Sudah untuk penilaiannya nanti beri tulis ya di WhatsApp group kalian, nanti ibu saya tindak nanti kalian baca. Oke. Untuk penilaian hasil dari belajar kita hari ini. Untuk mengakhiri kita berdoa bersama. Yuk yang mau memimpin. Bersiap. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, selamat siang Pak. Kemarin kita sudah melihat bersama-sama dengan melakukan pengajaran di kelas. Sebelumnya kita sudah melakukan obrolan diskusi sebelum mengajar. Sekarang kita setelah mengajar, kira-kira bagaimana Bu perasaannya setelah mengajar, setelah kita dulu awal coaching dulu, diskusi dulu, kemudian diterapkan di pembelajaran ini dengan bagaimana? Ya ini ya Pak, kemarin kan memang kita udah sempat diskusi ya Pak, kita sempat pembelajaran. Ya, saya sangat merasa sekali kalau perbedaannya dari yang sebelumnya. Waktu saya masih di kelas sebelumnya ya Pak, dan setelah kita diskusi, setelah kita ngobrol dengan Pak Arif, memang saya mengajar lagi di kelas lain. Jadi ya sama signifikan Pak ya, dari cara saya mengajarnya, dari anak-anak semangatnya, kemudian antusias mereka juga sama. Jadi siswa lebih aktif, terus apalagi semangat. Ya semangat lagi. Akhirnya materinya bisa tersampaikan dengan baik. Iya, kalau untuk materi ya memang sangat lumayan jauh beda dari hasil penilaian saya juga semakin baik. Justru setelah kita melakukan diskusi dengan bisa menerapkan ide-ide yang ditemukan selama diskusi, akhirnya anak-anak satu kali coba, dua kali coba, akhirnya menjadinya lebih menggunakan itu. Oke, dengan adanya ini apa yang kita lakukan ini, jadi merasa terbantu. Ya sangat terbantu sekali karena apa ya, yang Pak Arif kita diskusikan yang kemarin itu ya masalah dengan metode, strategi, kemudian bagaimana menerapkannya di kelas itu memang sangat bermanfaat bagi saya, meskipun metode dan strategi itu kan selama ini memang sudah diterapkan, sudah berjalan, tapi memang perlu penekanan lagi. Baik Bu, setelah kemarin saya melihat proses pembelajaran dengan di kelas, izinkan saya sedikit menunjukkan apa yang saya pahami di kelas. Yang pertama sudah cukup baik mengajar, apa yang kemudian direncanakan di RPP tujuannya juga bisa disampaikan, dan saya melihat siapa dalam menerapkan keterampilan berelasinya kepada murid dalam membentuk kelompok, membimbing diskusi sudah cukup baik dan bisa mengarahkan anak untuk apa yang menjadi tugas atau permasalahan yang diberikan sudah cukup baik. Saya juga melihat anak-anak antusias, aktif bertanya, dan juga saya lihat ada nilai-nilai budaya positif yang dikembangkan dengan mau berdoa dengan baik, membersihkan kelas dan sebagainya, itu cukup baik sekali. Dan itu apa yang kita bicarakan di awal, kemudian saya melihat apa yang jenengan lakukan, saya kira itu Bu.
di pembelajaran berdiferensiasi saya juga melihat beberapa konten yang Mustafa sampaikan, berupa video ada, berupa bacaan juga ada, dan KSN-nya ternyata tidak hanya yang kemarin kita bicarakan tentang keterampilan berrelasi, ternyata di kesadaran sosial anak juga ada, manajemen dirinya juga ada. Mungkin itu bisa menjadi nilai positif juga yang kemarin kita kan. Dan terakhir Bu, setelah Mustafa sukses untuk menerapkan keterampilan berrelasi ini, kira-kira mana lagi yang mau ditingkatkan? Ya, memang kalau untuk peningkatan itu memang harusnya peningkatan terus ya Pak. Maksudnya meskipun menurut saya kemarin itu lebih baik dari yang kemarin, tapi memang perlu masih banyak karena di setiap kelas itu pasti beda kelasnya, beda tipenya, dari siswanya, bakatnya, dan untuk peningkatan itu kan bertahap ya, nggak harus apa namanya, saya harus menjalani 100% itu sudah baik, nggak pasti harus lebih baik lagi dari yang kemarin. Yang perlu saya tingkatkan sih untuk motivasi mereka tampilnya itu, kurang percaya dirinya itu yang perlu ditingkatkan lagi aja. Mungkin tidak malu ya. Ya, karena kemarin kan saya pembelajarannya kan puisi ya Pak. Jadi untuk tampil di depannya masih ada beberapa anak yang belum bisa tampil maksimal kayak gitu. Jadi kemampuan mereka percaya dirinya lebih meningkatkan lagi. Tentang pembelajaran berdiferensinya juga. Kalau berdiferensinya sendiri mungkin dari yang kemarin itu saya kelompoknya mungkin terlalu besar ya Pak, karena 5 siswa atau 6 ada 6. Mungkin saya akan lebih mengecilkan kelompok jumlah anggota kelompoknya, jadi mereka bisa lebih maksimal bekerjanya secara individu. Jadi ketiga hal yang harus ada dalam pembelajaran positif, pembelajaran diferensiasi, dan keterampilan sosial emosionalnya, mana itu kira-kira yang mau dipilih, yang mau coba diterapkan dan diaplikasikan dengan lebih baik. Kalau dari yang semuanya sih ya, yang kalau dia positifnya, makanya sih sudah secara natural mereka bisa ya Pak, insya Allah sudah bisa. Cuma kalau sosial emosional memang perlu ditambahkan, perlu ditingkatkan. Ini kan mereka ini sudah digital, mereka individual sekali, sudah sangat jarang mereka berkomunikasi satu sama lain. Ya untuk tampil di depan aja kadang harus dengan video dulu, maksudnya harus sembunyi-sembunyi kayak gitu kan ya. Mereka kadang tampil itu harus support yang sangat luar biasa. Jadi menurut saya yang sosial emosionalnya itu yang selain perlu tampilan relasi tadi ya. Ada kesadaran sosial yang tinggi juga biar percaya diri. Oke, baik, terima kasih Mustafa, sudah baik sekali, dan terima kasih sudah kita mau bekerja sama. Mungkin dengan observasi sekarang bisa jadi nanti saya yang observasi itu kita saling bertukar pendapat bagaimana kemudian menemukan pembelajaran yang sesuai dan terkait. Terima kasih.